Nama saya Julpan SP Luther. Saya dari Fakultas Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi Teknik Elektro semester 2. Saya akan menjelaskan tentang UTS Bahasa Indonesia. Pentingnya bahasa Indonesia dalam teknik elektro. Belajar bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Tentu tidaklah mudah berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sopan serta baku. Dunia kerja itulah salah satu alasan mengapa mahasiswa perlu belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulis berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928. Bersama dengan momen Sumpah Pemuda, setelah terbentuk bahasa Indonesia terus berkembang sering berlakunya ejaan Van Opposition, Suwendi, Molindo, bahkan hingga ke ejaan yang disebut dengan EID. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi liquid French atau bahasa berhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Tamprina mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun tersetujui pada 2 Mei 1928. Badan Perkembangan dari Pembinaan Bahasa Kementerian Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa mempelajari kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah terbentuk bangsa yang mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki ekstensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh, mengupas masyarakat, bahkan kebudayaan itu tersendiri. Banyak sumber yang membuat fungsi bahasa Indonesia, dalam satunya Arifin. Dukanya bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. Ragam bahasa Indonesia untuk terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar seperti destruksi, interferensi, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media standar, cara pandang penutur, hingga topik pembicaraannya. Simak ulasannya sebagai berikut. Dilihat dari media atau sarannya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan
Satu, ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap yang memerlukan orang kedua teman berbicara. Kedua, tergantung situasi ruang dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. 3. Berlangsung cepat. 4. Sering dapat berlangsung tanpa alat berbantu. 5. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ragam tulis. Ragam tulis bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri di ragam bahasa tulisnya itu: 1. Tidak memerlukan orang kedua garing teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi ruang dan suatu waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. Harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Itulah yang menjadi penjelasan UTS Bahasa Indonesia saya. Kita meraih titik kita bersama dengan kerja nyata. Ayo bergabung bersama kami di UNPI Manado. UNPI tetap jaya.